Dikenal puncak tertinggi di Sulawesi dengan ketinggian 3.478 mdpl. Masyarakat setempat lebih dikenal puncak Batu Bolong dan kami mengenalnya puncak Rantai Mario. Alam telah menyapa di pagi hari. Kami terbangun dengan suara kicauan burung yang berada di sekitar camp. Melihat kebun kopi yang begitu luas dan kami menikmati keindahannya. Perjalanan ini kami naik dari jalur karangan. Camp di pos 1 di mana semalam kami kemalaman. Berangkat dari kota Makassar, setelah registrasi kami lanjut nanjak dan camp lah di pos 1. Setelah sarapan, kami packing dan lanjut perjalanan dan ini rencana akan camp di pos 5. Perjalanan menuju ke Gua Sarung yaitu pos 2, jalurnya yang nanjak tipis-tipis, jalur bervariasi yaitu mendaki dan turun. Sesekali melipiri tepi jurang hingga memasuki hutan lebat dan pohon menjulang tinggi. Kita masuk hutan, terjal. Terasa perjalanan ini sedikit adem dan sejuk karena tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sepanjang jalur melewati pinggiran bukit dengan jalan berakar pohon dan berada sebelah kiri bawah itu terdapat sungai dan airnya yang sangat deras. Berjalan kurang lebih 1 jam akhirnya kami sampai juga di Gua Sarung Pakpak yaitu pos 2 dengan ketinggian 1940 mdpl. Dengan ini ditandai sungai yang memiliki jembatan dan kita menyeberanginya dan terdapat juga tempat camp. Istirahat 5 menit kami lanjut perjalanan ke pos 3 yaitu Lantang Nase. Dengan tanjakan dagu ketemu lutut di jalur pendakian Rantai Mario inilah yang paling ekstrim. Meskipun yang dilalui hanya sekitar 300 meter saja, namun cukup menguras tenaga. Dengan kemiringan 60-70 derajat kawan. Hanya paling ekstrimnya di puncak Rantai Mario. Dan juga harus berhati-hati, jangan sampai terpeleset karena terdapat bebatuan yang lepas dan amat berbahaya untuk para pendaki atau teman kita yang berada di bawah. Pokoknya lihat nenek nak boxer. Dan itu yang sudah jauh sekali di bawah. Inilah pegangan. Merayap terus. Di sini adalah jalur merayap. Ketika kita tidak merayap, maka kita akan terbalik ke belakang. Ya, tinggal 100 meter lagi. Kita telah tiba di pos 3. Dan teman-teman 2 orang sudah tiba di sana. Ini dia pos 3. Menyesal ke Kijang. Jombang. Kenapa ya Kijang? Menyesal ke Kijang. Menyesal, Kidi ndak ikut. Sama kau Gambang. 30 menit berlalu sampai juga di Lantang Nase, yaitu pos 3 dengan ketinggian 2140 mdpl. Mana suara? Kijang Dino. Menyesal kok. Lupa lopo. Tidak ada papanya sama pos 3 Rantai Mario. Weh, mantap. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Bawa detek. Pertama kali. Weh, mantap. Rantai Mario, pos 3 sampai. Menelpon. Siapa? Tidak tahu. Sini. 3 kali. Siapa? Bagaimana bisa diambil kalau di Ada sini? sinyalnya tadi di bawah situ. Iya. Kak, pernah mi kesini Kijang sama Gambang? Tumpi. Oh, kira pernah mi kesini. Banyak sekali cerita Ana. Itu memang kemarin mau sekali ke sini tapi ya begitu Miko dong, ada sedikit kendala. Lanjut perjalanan ke Buntu Lebu, yaitu pos 4. Jalur yang landai terdapat tanjakan ya mungkin sekitar 20 meter saja. Sepanjang jalur terdapat semak-semak dan pohon kiri kanan, berdiri kokoh menjulang tinggi sekitar 10-15 meter. Kita sudah sampai.
Sesampai di Buntu Lebu, yaitu pos 4 dengan ketinggian 2480 mdpl. Di area ini terdapat biji kalpataru, di mana para pendaki bisa mencari biji kalpataru di area sekitar pos 4. Lanjut perjalanan ke pos 5, jalur landai dan masih di dalam hutan. Di sepanjang jalur terdapat semak dan pepohonan, sesekali melewati pohon yang tumbang dan sudah tua usia. Sepanjang jalur juga banyak ditemukan pohon rotan dan bunga anggrek kawan. Sesekali tanjakan dengan memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Dan kami camp di pos 5 yang dinamakan Soloh Tama. Pos 5. Dengan ketinggian 2480 mdpl terdapat sumber mata air dan kami pun camp semalam di sini. Itu aksi nyata. Esokan harinya telah tiba dengan cuaca yang sedang baik-baik saja. Perjalanan menuju ke Kolom Buntu pos 6 dimulai dan 20 meter dari tempat camp sudah tanjakan. Yah pasti ngos-ngosan kawan, melangkah 10 meter, tarik napas lagi, berulang-ulang sampai ke pos 6. Sepanjang jalur terdapat banyak lumut dan pepohonan vegetasi hutan dataran tinggi. Inilah perjalanan menuju pos 6 yang tanjakan terus, tidak ada bonus. Jika berada di jalur ini pada saat musim hujan, pastikan safety ya, karena sepanjang jalur ini sampai puncak tuh dingin sekali. Pos 6 sudah dekat. Tapi jalurnya luar biasa. Luar biasa. 40 menit berlalu kami sampai juga di Kolom Buntu, yaitu pos 6 dengan ketinggian 2690 mdpl. Dari tadi malam begini miring tidurku. Jadi bagaimana ya saya kepalaku? Astaga. Cakar-cakar. Anda lanjut. Jangan ticu. Lanjut perjalanan ke pos 7, jalur terbuka. Jalur sedikit licin karena bebatuan. Jalur ini kita bisa melihat pemandangan pegunungan Latimojong. Bahkan dusun Karangan pun terlihat dari sini kawan. Jalanan pos 6 ke pos 7. Menempuh jarak sekitar 1 jam 30 menit di ketinggian 3100. Akhirnya kami sampai juga di pos 7. Pos 7 terdapat mata air yang cukup dekat dan terdapat pula tempat camp dan suhu di malam hari sangat dingin kawan. Lanjut perjalanan ke puncak. Pendakian sedikit nanjak di atas pos 7. Oh, tidak boleh dimanjakan ini anak sapi. Enggak kalah manja lah. Dan setelah itu sudah landai dan jalur bebatuan yang warna hitam. Saat sampai di pertigaan belok kiri ya kawan, jalur bervariasi, sesekali naik dan turun. Dan itu di sana. Ini. Kita melewati 3 bukit untuk sampai di puncak. Jalur terbuka dengan cuaca yang cerah, kita bisa menikmati dan melihat pemandangan yang indah kawan di atas sini. Dingin bro. 1 jam berlalu kami sampai juga di puncak Rantai Mario dengan ketinggian 3478 mdpl. Di perjalanan kali ini kami mendapat cuaca yang buruk, bahkan tetesan air yang jatuh dari langit pun membeku. Ya bisa dikatakan hari ini hujan es di puncak tertinggi Sulawesi. Lima 15 menit berlalu kami lanjut perjalanan turun. 2 di antaranya mereka mendapatkan musibah, 1 hipotermia dan satunya lagi sakit. Jadi kami camp darurat di pos 7. Alhamdulillah semua tim selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah masing-masing. Dokumentasi ini waktu diambil tanggal 15 sampai 18 Maret 2018. Inilah teman-teman yang selesai
pendakian puncak Rantai Mario. Sekarang sudah keluar dari hutan. Akhirnya dapat cahaya, mantap. Latih mojong luar biasa. Hutan. Mantap. Baru Pak malam. Mantap. Ya mungkin cukup sampai di sini cerita perjalanan saya di Rantai Mario, dan temukan perjalanan saya selanjutnya di tempat lainnya. Salam Rimba Adventure melaporkan. Motor lagi kepanasan. Mantap. Panas kampas. Pamber juga mulai mengalah. 3 orang lagi jalan. Jalan kaki di belakang. Di mana jalan? Di mana? Nah, itu kampasnya itu panas itu. Andalam memang andalam. Pas.